Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan ibadah amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Juga senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan tercela dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat Al-Qur'anul Karim, surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengajak kepada kita untuk selalu membersihkan diri kembali kepada fitrah yang suci dengan melaksanakan kembali segala kewajiban-kewajiban, bertobat kepadanya dari segala dosa dan noda, dan hanya mengharapkan ridho dan surga yang seluas langit dan bumi, yang mana semua itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itulah, mari kita mulai hari ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, agar kita mendapatkan surganya yang penuh dengan kenikmatan, dengan kehidupan yang kekal. Bagi siapa saja hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kecuali akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan menempati surganya, asalkan diberi petunjuk oleh Allah dan mau juga untuk mentaatinya dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, hanya mengharapkan keridhoannya semata, juga meninggalkan larangan-larangannya dengan keikhlasan, mengharapkan ampunan dan juga pahala. Bagi orang-orang yang telah lama melakukan dosa, dirinya dipenuhi dengan lumuran noda dan kesalahan, masih mempunyai kesempatan untuk kembali kepada Allah dengan cara menyesali perbuatan jeleknya dan berbuat atas segala kesalahannya, serta menyesal diri daripada dosa tadi, juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang jahat itu. Saudaraku kaum muslimin yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah Maha Pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun seorang hamba mempunyai dosa besar sebesar gunung atau sampai memenuhi bumi ini, jika ia sungguh-sungguh bertaubat dan menyesali segala perbuatan dosanya,
dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Juga banyak mengerjakan kebajikan untuk menuntut kejelekannya. Insya Allah untuk menutupi terutama kali kejelekannya, insya Allah akan mengampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dosa-dosa itu. Terbukanya pintu ampunan dan tersedianya kehidupan yang menggembirakan dan membahagiakan di akhirat nanti di surga. Hendaknya kita mendorong semua orang untuk mengerjakan kebaikan dan rajin beribadah kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sifatnya sunnah. Untuk itulah kita harus terlebih dahulu mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita banyak mengerjakan kebajikan dan ibadah kepadanya yang dapat menjamin ampunan Allah dan surganya? Jika kita hidup di dunia ini sebagai orang yang kaya raya misalnya, sudahkah kita menolong orang-orang yang miskin, khusus orang-orang miskin yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita mengeluarkan zakat bagi harta kita? Sudahkah kita mengeluarkan sedekah dan infak, menyantuni anak yatim, dan juga mengasihi orang fakir? Jika kita orang yang pandai umpamanya akan ilmu agama, maka sudahkah kita menyampaikan kebaikan, perintah-perintah, larangan-larangan Allah kepada orang lain, agar mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang? Padahal kita ketahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa saling menasehati. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ballighuni walau ayah. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan untuk kita yang harus kita jawab sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita yang kaya membantu yang miskin, yang pintar mengajar yang bodoh. Kita buang semua kebiasaan yang jelek. Kita pengaruhi diri kita dengan beramal kebaikan. Kita bersama-sama kembali kepada ampunan Allah dan surganya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap kebaikan itu sedekah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya tiap-tiap kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedaqatun. Jika kita sudah benar-benar dapat mewujudkan kebaikan, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain, maka akan terciptalah suatu keadaan yang dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir, jannatu adni yadkhulunaha yukhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha kharir. Yang artinya, di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar bagi mereka, surga Aden, yaitu mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelas-gelas dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan baik itu tidak hanya berimbas baik di dunia saja, melainkan juga sampai di akhirat kelak. Oleh sebab itu, kita koreksi perbuatan kita.
kita hitung-hitung perbuatan kita. Kita hitung juga dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita mengerah, langsung kita bangun di waktu malam, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampunan atas dosa-dosa kita. Kemudian kita berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan dan amal soleh sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya meridhoi kita, sehingga kita mencapai kehidupan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat kelak. Tegasnya kita membersihkan jiwa kita daripada perbuatan jahat, perbuatan yang keji. Kita mohon ampun kepadanya dan selalu giat dalam mengerjakan kebaikan dan amal soleh dalam setiap langkah kita. Jika hal di atas tadi dapat kita kerjakan dengan baik, sebaik-baiknya, maka akan semakin tinggilah tingkat ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlifal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa liyubaddilunahum min ba'di khaufihim amna. Yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, bahwa sungguh-sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Demikianlah janji-janji Allah kepada orang-orang yang betul-betul beriman dan mengerjakan amal soleh, bahwa Dia akan menjadikan orang-orang yang beriman itu berdiri di garis yang paling depan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengingkari janji-janjinya. Dengan kata lain, Allah pasti akan memenuhi janji-janjinya. Oleh sebab itu, marilah kita mengukuhkan iman kita, menguatkan iman kita, agar kita mendapatkan ridhonya. Akhirnya juga, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan kekuatan iman dan kekuatan untuk mengaplikasikan iman itu sendiri dengan perbuatan yang nyata, yaitu perbuatan yang baik atau amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.